Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi belajar bahasa Indonesia hari ini di kelas 8 melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan iklan, kemudian pola penyajian sebuah iklan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menentukan unsur-unsur iklan, mampu menyimpulkan informasi, pesan, atau ajakan di dalam iklan. Kalian mampu menelaah pola penyajian iklan. Nah, yang pertama di sini adalah unsur-unsur iklan. Bahwa di dalam sebuah iklan itu terdapat beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama di sini ada sumber. Sumber merupakan pemasang iklan atau yang membiayai pemasangan iklan. Kemudian pesan di sini adalah informasi yang disampaikan, bisa berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal. Yang ketiga ada media. Media di sini adalah sarana yang digunakan, apakah menggunakan media elektronik atau menggunakan media cetak. Yang selanjutnya ada penerima. Penerima di sini adalah sasaran penerima atau kelompok atau individu yang menjadi objek iklan. Ada efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima. Kemudian terakhir ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi atau respon yang diharapkan si penerima. Yang diharapkan umpan balik di sini maksudnya adalah tanggapan, reaksi atau respon dari penerima, maksudnya seperti itu. Kemudian tujuan atau fungsi iklan, bahwa di dalam sebuah iklan itu juga mempunyai tujuan atau fungsi tertentu. Yang pertama ada fungsi informasional, kemudian ada fungsi transformasional. Untuk fungsi informasional itu adalah iklan itu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga sebagai berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kemudian fungsi transformasional di sini adalah iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup atau teknik-teknik mencapai sukses. Jadi ada dua fungsi. Selanjutnya adalah menyimpulkan iklan. Secara umum, teks iklan, slogan, dan poster itu menggunakan bahasa yang efektif dengan ciri kalimat antara lain singkat, jelas, menarik perhatian, mudah diingat, kemudian persuasif. Persuasif artinya adalah mengajak atau membujuk. Oleh karena itu, coba perhatikan contoh iklan berikut ini. Di sini ada sebuah iklan, mari kita simpulkan bersama. Di sini ada tulisan ayo bermain, kemudian ada sebuah ilustrasi gambar, gunakan media secara sehat. Nah, di sini ada tulisan. Nah, teks tersebut termasuk ke dalam kategori iklan. Teks tersebut bertujuan untuk memberitahu kepada khalayak bahwa bermain di luar itu lebih baik dan asyik, kemudian lebih menyehatkan. Kemudian respon yang diharapkan itu berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada menghabiskan waktu untuk menonton televisi, kemudian bermain video game gitu kan. Jadi adapun tujuan daripada iklan ini adalah untuk mengajak khalayak atau masyarakat, khususnya para remaja, untuk bermain di luar rumah. Selanjutnya adalah pola-pola penyajian iklan. Nah, bentuk-bentuk iklan berdasarkan pola penyajiannya. Di sini ada iklan media cetak, kemudian ada iklan elektronik. Iklan media cetak berarti ada iklan baris, iklan kolom yang biasanya terdapat pada koran ya, di koran. Kemudian iklan elektronik ada iklan radio, iklan televisi, kemudian iklan film. Nah, iklan baris itu adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Nah, seperti ini. Teksnya yang disajikannya sangat terbatas.
Biasanya dalam penulisan iklan baris itu kata-katanya itu disingkat karena untuk lebih irit ya, karena biasanya biaya pemasangannya itu dihitung dari jumlah kata yang disampaikan. Nah, ini contoh daripada iklan baris. Kemudian ada iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media itu berupa kolom-kolom ya. Jadi berupa kolom, kemudian biasanya bentuknya lebih besar. Lebih besar itu adalah iklan kolom. Kalau iklan baris seperti ini, kalau iklan baris itu dalam bahasa sehari-hari itu iklan kecil ya. Biasanya dalam sebuah koran itu banyak sekali kita temukan iklan baris. Nah, kemudian bentuk iklan berdasarkan isinya. Di sini ada iklan pemberitahuan, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat. Nah, untuk iklan pemberitahuan adalah iklan yang lebih fokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan atau hal lainnya. Contoh iklan bela sungkawa. Ini bukan bela sungkan ya, bela sungkawa. Itu biasanya dalam sebuah koran ya, ikut berduka cita. Iklan info donasi ini contohnya. Nah, iklan panggilan, iklan pengumuman ini ya, itu iklan pemberitahuan. Kemudian iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana, iklan bahaya narkoba atau bahaya merokok. Nah, contohnya manis sih tapi sayang pembunuh. Nah, stop merokok, nah sehat itu sangat mahal. Nah, ada iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Nah, iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Biasanya kayak gini, iklan menawarkan jasa atau produk ya. Ini adalah contoh iklan lowongan pekerjaan. Misalkan kalau menawarkan produk berarti misalkan di situ jual mobil masih baru. Nah, itu salah satu iklan penawaran. Baik, itu aja untuk belajar hari ini terkait dengan menyimpulkan iklan. Kemudian bentuk-bentuk iklan ternyata banyak sekali, kita bisa menemukannya di beberapa media ya, media cetak maupun media elektronik. Baik, mari kita akhiri untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.